Apa yang menjadi kendala atau tantangan di koalisi perubahan hari ini kan tentu semua tahu, yaitu elektabilitas baca pres Mas Anies yang memang menurun. Di mana kita tahu pasti salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya kepastian. Anies yang kita yakin apabila memang dalam waktu dekat ini bisa segera deklarasikan pasangan cawapresnya juga, kami sangat yakin ini akan menjadi game changer nanti. Kalau sudah bubar tidak akan ada pertemuan. Nah, jadi pertemuan ini justru menandakan soliditas ya dan konsolidasi yang semakin intens dilakukan oleh koalisi perubahan. Kemarin dengan Pak Surya Paloh, hari ini dengan Pak SBY, besok insya Allah pagi akan rencana bertemu juga dengan Pak KMS ya. Dari PKS. Jadi 3 partai ini didatangin secara bergantian oleh Mas Anies maupun juga oleh tim 8. Nah, di sini kita lihat bagaimana sama-sama kita diskusikan. Kita sama-sama ingin menang. Strategi kita sama, kemudian juga bagaimana kita mulai membagi tugas, tanggung jawab, supaya rencana perjalanan ke depan bisa diemban dengan baik. Jadi kebersamaan itulah yang menjadi topik utama. Ada pertemuan antara SBY, Anies Baswedan, dan tim 8 untuk membicarakan ya tentu bagaimana nasib pencalonan Anies Baswedan ke depan. Demikian juga misalnya siapa yang akan mendampingi akhirnya sebagai calon wakil presiden. Ini menarik ya, saudara sekalian, karena barang ini tidak putus dan kemudian di tengah elektabilitas Anies yang so-called menurut lembaga survei terus turun. Terakhir Litbang Kompas ada beberapa hal yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini ya sahabat sekalian. Kita kerjakan, mengupdate masing-masing, menceritakan perkembangan yang terjadi di kawasan masing-masing, baik Nasdem, Demokrat, PKS, dan progresnya sangat menggembirakan. Kita bersyukur dengan capaian-capaian yang dilakukan oleh teman-teman di koalisi ini. Jadi tadi pembicaraannya adalah bagaimana kita mendorong lebih jauh agar gerakan perubahan ini, ikhtiar perubahan ini makin luas jangkauannya, makin besar simpati dan kepercayaan dari masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan, ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya, dan ada juga proyek. Yaitu salah satunya adalah soal menurunnya elektabilitas ya. Oke, coba kita lihat ini ya. Ada beberapa hal sebenarnya ya, sebelumnya sudah dibantah juga. Ragukan hasil survei Anies Baswedan, Surya Paloh, dengan segala hormat banyak yang tidak tepatnya. Anies bandingkan hasil survei internal dengan sejumlah lembaga survei, bedanya jauh sekali. Oke. Jadi sobat sekalian, saya pernah juga melihat survei ya yang dilakukan oleh bukan lembaga survei tetapi oleh institusi negara. Saya tidak sebutkan. Dan memang berbeda. Dalam hasil survei tersebut justru Anies tipis ya, nomor 2 dia. Yang tercecer jauh justru nama lain. Jadi Anies 1 dan 2 itu head to head dan masih dalam kerangka margin of error. Jadi memang agak dalam tanda kutip agak aneh juga ketika tiba-tiba ada calon yang di-boost begitu luar biasa untuk menjadi bahkan nomor 1. Jadi itu peran lembaga survei yang menurut saya memang luar biasa menggiring opini publiknya ya.
Usai Anies temui SBY, 3 partai sepakati 1 nama cawapres. Dikutip dari IDN Times Jakarta, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan tim 8 bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Anies mengatakan pada pertemuan ini banyak membahas langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh koalisi ke depan untuk menyambut Pilpres 2024. Lebih banyak menyangkut strategi ke depan karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berkampanye ke depan, kata Anies Baswedan di Puri Cikeas Jumat 25 Agustus 2023. Anies mengatakan pada pertemuan tim 8 dan Koalisi Perubahan mendapatkan masukan yang bijaksana dari SBY yang dulu 2 kali menang Pilpres 2 periode. Tadi Pak SBY sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom knowledge, pengalaman yang amat kaya, kata dia. Tadi kami semua mencatat dengan amat serius dan beliau juga memberikan kepada kita semua catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi kekinian, katanya lagi. Sementara itu, juru bicara tim 8 Anies Baswedan Sudirman Said mengatakan, pertemuan hari ini dengan SBY, ketiga partai sudah sepakat terkait nama cawapres. Menurut dia, deklarasi nama cawapres Anies tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Kendati demikian, Sudirman belum mau memberikan siapa nama cawapres yang akan ditunjuk Anies. Iyalah, artinya hal itu sudah dianggap bukan lagi sebagai hal yang perlu dibicarakan. Jadi tinggal menunggu waktu yang baik untuk mengumumkan, kata dia. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan tim 8 bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Anies mengatakan pada pertemuan ini banyak membahas langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh koalisi ke depan untuk menyambut Pilpres 2024. Lebih banyak menyangkut strategi ke depan karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berkampanye ke depan, kata Anies Baswedan di Puri Cikeas Jumat 25 Agustus 2023. Anies mengatakan pada pertemuan tim 8 dan Koalisi Perubahan mendapatkan masukan yang bijaksana dari SBY yang dulu 2 kali menang Pilpres 2 periode. Tadi Pak SBY sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom knowledge, pengalaman yang amat kaya, kata dia. Tadi kami semua mencatat dengan amat serius dan beliau juga memberikan kepada kita semua catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi kekinian, katanya lagi.